Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Dian di pelajaran matematika tentang pecahan kelas 4. Kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang mengenal pecahan, dan sekarang kita lanjutkan dengan pecahan senilai. Sebelum kita mengetahui apa itu pecahan senilai, mari kita baca ilustrasi berikut. Ilustrasi yang pertama, Edo dan adiknya suka kue terang bulan. Edo membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama. Terang bulan yang pertama terdiri dari 8 rasa. Edo menghabiskan 4 potong dari 8 rasa tersebut. Terang bulan yang kedua terdiri dari 4 rasa. Adik Edo menghabiskan 2 potong dari 4 rasa tersebut. Dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahan dari bagian kue terang bulan yang belum dimakan Edo dan adiknya? Kita lihat dulu terang bulan milik Edo yang pertama. Disebutkan Edo telah memakan 4 potong dari 8 rasa terang bulan. 4 potong sudah dimakan sehingga masih tersisa 4 potong. Jadi bentuk pecahannya adalah 4/8. Kemudian adik Edo memakan 2 potong. Nah, ini 2 potong terang bulan sudah dimakan, sehingga sisanya tinggal 1/2. Bentuk pecahannya adalah 2/4. Coba anak-anak perhatikan bagian yang sisa milik Edo yang diwarna coklat dengan bagian adik Edo. Besar dari warna coklat milik Edo dan warna coklat milik adik Edo adalah sama, yaitu setengah dari lingkaran yang sama. Oleh karena itu, 4/8 sama dengan 2/4. Sisanya masih sama, yaitu masih separuh. Selanjutnya, untuk ilustrasi yang kedua. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian. Dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong. Dan pizza B sebanyak 1 potong. Bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum dimakan. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Mari kita gambarkan. Untuk pizza A. Pizza A dibagi menjadi 10 potong. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benny sudah memakannya 5 potong. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga sisanya tinggal 5 potong. Bentuk pecahannya adalah 5/10. Kemudian pizza B dibagi ke dalam 2 potong. Benny sudah menghabiskan 1 potong. Sehingga tinggal 1 potong ini. Nah, pizza B sudah dimakan 1, sehingga sisa 1 dari 2 potong. Bentuk pecahannya adalah 1/2. Kita perhatikan lagi yang warna coklat. Apakah besarnya pizza A dan pizza B yang berwarna coklat sama? Iya, benar. Sama, hanya saja yang pizza A potongannya lebih banyak, tapi jika digabungkan besarnya akan sama, sehingga 5/10 sama dengan 1/2. Nah, apa itu pecahan senilai? Definisi pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekivalen. Nah, untuk anak-anak agar lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut ya. Nah, tadi disebutkan gambar ini
Ini adalah terang bulan milik Edo dan adiknya tadi ya. Terang bulan yang pertama dipotong menjadi 8 bagian. 4 bagian sudah dimakan sehingga sisanya 4. Maka bentuk pecahannya 4/8. Terang bulan yang kedua dipotong menjadi 4 bagian. 2 bagian sudah dimakan adik Edo. Sisanya tinggal 2. Maka bentuk pecahannya 2/4. Tadi disebutkan bahwa 4/8 itu sama dengan 2/4. Cara menentukan pecahan senilai adalah dengan cara kita lihat dulu. Di sini 4 menjadi 2. 4 agar bisa menjadi 2 adalah dengan cara dibagi 2. Ya betul. 4 dibagi 2. Pembilangnya ya kita lihat 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jika pembilang dibagi dengan 2, maka penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. 8 agar bisa menjadi 4 juga dibagi dengan 2. Karena sama-sama dibagi 2, maka ini 4/8 senilai dengan 2/4. Kita lihat contoh selanjutnya. Pizza A dan pizza B. Pizza A tadi terdiri dari 10 potong. 5 potong sudah dimakan, sehingga sisanya tinggal 5. Bentuk pecahannya adalah 5/10. Kemudian pizza B dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian sudah dimakan, tinggal 1 sisanya, sehingga bentuk pecahannya adalah 1 bagian dari 2. Sehingga 5 menjadi 1, kita lihat dulu ya. Tadi 5/10 sama dengan 1/2. Sehingga kita lihat 5 menjadi 1. Itu kira-kira diapakan ya? 5 menjadi 1 itu dibagi 5. Maka jika pembilang dibagi 5, penyebut juga harus dibagi 5. Jadi antara pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Apa harus dibagi? Tidak, bisa juga dikalikan. Jadi, untuk menentukan pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, ini ada yang lebih banyak lagi. Menentukan 3 pecahan senilai. Kita lihat gambar yang pertama. Bagaimana bentuk pecahannya? Ada 1 dari 3 bagian, sehingga bentuk pecahannya adalah 1/3. Yang kedua, ada 2 dari 6 bagian, sehingga bentuk pecahannya 2/6. Yang ketiga, ada 3 dari 9 bagian, sehingga bentuk pecahannya ya. Yang keempat, ada 4 dari 12 bagian, sehingga bentuk pecahannya. Nah, anak-anak, mari kita lihat gambar tersebut. Perhatikan gambar yang diwarnai atau bagian yang berwarna pink. Nah, dari gambar 1, 2, 3, dan 4, besar bagian yang berwarna pink sama apa berbeda? Iya, sama, hanya saja yang membedakan adalah potongannya. Yang pertama 1 potong, yang kedua 2 potong, yang ketiga 3 potong, yang keempat 4 potong. Besar potongannya yang berbeda, tetapi yang berwarna pink di sini ukurannya sama. Hanya saja potongannya yang berbeda, sehingga bilangan 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 dapat dikatakan senilai. Mari kita lihat sama-sama. Kita mulai dari 1/3 dan 2/6. 1, biar bisa menjadi 2, itu dikalikan 2, betul. Sekarang apakah 3 untuk menjadi 6 juga dikalikan 2? Iya, 3 biar bisa jadi 6 juga kali
2, sehingga 1/3 senilai dengan 2/6. Sekarang kita lihat 1/3 dengan 3/9. Nah, 1 agar bisa menjadi 3, nah ini 1 agar bisa menjadi 3 kali berapa? Benar sekali, kali 3. Dan 3 agar bisa menjadi 9 juga dikalikan 3. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Sekarang berikutnya 1/3 dan 4/12. 1 menjadi 4 kali berapa yo? Iya, betul. 1 menjadi 4 itu dikalikan dengan 4. Dan 3 menjadi 12 juga dikalikan 4. Jadi seperti itu ya anak-anak, cara menentukan pecahan senilai. Sehingga 1/3 sama dengan 2/6, sama dengan 3/9, dan sama dengan 4/12. Itu cara menentukan 3 pecahan senilai. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal yang ada. Biasanya ada soal seperti ini. Mari kita kerjakan contoh ini bersama-sama. Yang pertama 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Kita lihat dulu yang dua-duanya ada. Yang dua-duanya ada, apakah pembilangnya ada semuanya? Tidak, ada 1 yang kosong, sedangkan yang ada semuanya adalah penyebutnya. Kita bandingkan dulu 2 dan 4. 2 dan 4. 2 agar bisa menjadi 4, diapakan anak-anak? Iya, dikali 2. 2 agar bisa menjadi 4 dikali 2, sehingga 1 juga harus dikali 2, karena pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Berapa 1 kali 2? Iya, 2. Sehingga 1/2 senilai dengan 2/4. Sekarang yang kedua. 3 per titik-titik sama dengan 6/8. Kita lihat, yang dua-duanya ada adalah pembilang apa penyebut? Pembilang, ada 3 dan 6. Sedangkan penyebutnya yang ini masih kosong, dan ini ada 8. Kita awali dengan yang dua-duanya ada, yaitu pembilangnya. Nah, 3 dan 6. Kira-kira 6 ini biar bisa menjadi 3 diapakan ya anak-anak? Dibagi 2. Sehingga 8. Nah, untuk menentukan bilangan penyebut dari 3 juga harus dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Di sini tidak ada bilangan yang ditentukan, sehingga anak-anak bebas. Mau dikalikan 3 boleh, dikalikan 2 boleh, dikalikan 4 boleh, ya, dan seterusnya. Nah, di sini kemudian saya ambil yang gampang aja ya. Nah, kita kalikan, boleh dari pembilangnya, boleh dari penyebutnya. Sini kemudian dari penyebutnya dikalikan dengan 2. Otomatis pembilangnya juga dikalikan dengan 2. Kita tinggal menghitung. 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6. Mudah kan? Nah, selanjutnya yang keempat. Nah, di sini 6/15, di sini titik-titik di sebelah kirinya. Kalau yang dicari di sebelah kirinya itu dibagi. Kalau yang dicari sebelah kanannya itu dikali. Di sini 6 dan 15. Kita berpikir dulu, 6 dan 15 kira-kira bisa dibagi berapa ya dua-duanya? Apa bisa dibagi dengan 2? Iya, 6 bisa dibagi dengan 2. Tapi bagaimana dengan 15? Apakah 15 bisa dibagi dengan 2? Tidak ya, hasilnya bukan bilangan bulat, sehingga kita cari bilangan yang lainnya. Kalau 2 nggak bisa, bagaimana kalau dengan 3? 6 dibagi 3 bisa, jawabannya 2. Terus kalau 15 dibagi 3 bisa nggak ya? Bisa juga, hasilnya 5.
Sehingga kita coba dengan membagi bilangan tersebut dengan 3. Nah, 6 kita bagi 3, maka 15 juga kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 hasilnya 2, 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, kira-kira seperti itu untuk menentukan pecahan senilai. Anak-anak bisa mencobanya di rumah. Banyak sekali contoh-contoh soal yang bisa anak-anak temui di buku maupun di internet. Selanjutnya, kita latihan soal ya. Tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Nah, anak-anak bisa menentukan ya. Yang pertama 1/2, yang kedua 9/12, dan yang ketiga 1/5, dan yang keempat 10/14. Silahkan dicari pecahan yang senilai ya. Nah, ini jawabannya bisa beragam karena banyak sekali bilangan yang bisa digunakan untuk membagi maupun mengalihkan untuk menentukan pecahan senilai. Jadi jawaban kalian bisa beragam. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang belum bisa, silahkan ditanyakan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.